aku berbeda, teman-teman. Kau pakailah gayamu, gayamu yang realita, kodrat. Kok itulah kau pakai gayamu itu. Saya bukan seperti itu gaya saya. Kenapa sih kalian paksa? Kamu harus begitu, realita konkret begini, di dekonatur, dukun apa? Trikotomi, dikotomi, saya nggak bahas itu loh teman-teman. Aduh, gimana sih kalian ini? Gimana? Kalian tahu nggak? Ketika orang berkata Yesus Nabi, itu nggak apa-apa dalam Alkitab itu nggak apa-apa. Yesus hamba nggak apa-apa, itu bukan bertentangan. Justru dari situlah kita masuk pemberitaan itu. Saya kasih contoh kepada Anda. Anda tahu nggak peristiwa bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Nih, saya kasih tunjuk ya. Peristiwa Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang keberapa itu teman-teman? Pasal yang keberapa? Teman-teman? Pasal yang keberapa? Saya tes dulu teman-teman ini. Jangan-jangan sama seperti saya nggak ingat pasal yang keberapa. Pasal yang keempat. Baik. Kita bukakan Yohanes pasal yang keempat. Baik. Kelihatan ya teman-teman ya? Lihat nih. Oke. Perhatikan. Ya. Kata perempuan itu, nih saya mulai dari sini saja. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Nah ini kalau Tuhan ini Robert langsung bingung ini. Tuhan. Tuhan. Saya sudah bilang berkali-kali Tuhan itu sama dengan Tuan. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu pasal 20, ini versi sarkasnya ya, versi 20 versi sarkasnya. Engkau sama dengan muslim mengatakan aku nabi. Gak ada, Yesus gak pernah ngomong gitu. Kamu hanya menganggap saya nabi saja ya, kamu sama dengan Islam. Gak apa-apa, gitu loh. Kalau orang sudah percaya Yesus Nabi itu udah bagus. Itu sudah satu langkah kepadanya menuju pintu masuk. Udah masuk di situ. Gimana sih? Herman saya dengan kalian ini. Sulit memang mereka ini. Aduh. Oh, Yesus nggak boleh, Yesus Nabi nggak boleh. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau saya bilang Yesus menyembah Bapa, katanya saya kayak muslim lagi. Katanya. Padahal yang ngomong kami menyembah itu Yesus loh. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami di sini termasuk Tuhan Yesus. Menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau saya bilang Tuhan Yesus menyembah Bapa, katanya saya Islam. Katanya. Berat. Oke lah, baiklah teman-teman. Ya, seperti itulah teman-teman. Tapi percayalah kepada saya teman-teman. Kekristenan, saya balik dulu kamera saya. Kekristenan itu bukan bicara itu. Kekristenan itu bukan bicara duinatur ini begitu apa kodrat, bukan itu. Sekali lagi teman-teman, saya balik dulu kamera saya. Kekristenan itu berbicara mengenai bagaimana kita menjadi manusia baru. Ya, berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari yang tadinya belum lahir baru menjadi lahir baru. Hanya itu. Ya. Dan kemudian menghasilkan buah.
Seperti itu. Percuma Anda bicara, oke lah, saya sekarang ngalah lah. Oke lah, Anda benar semua itu ya, duinatur, trikotomi, duikotomi, hakikat, realita, kemudian pada waktu ini setara, kodrat begini, kodrat ganda, kodrat apa, terserah lah. Oke lah, benar lah kalian. Tetapi percayalah, ketika kalian mengajarkan demikian, lalu Anda begini-begini, semua yang Anda katakan itu tidak berubah tidak ada ubahnya seperti sampah. Itu saja. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi.